Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Dari awal ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Buang ke api, buang ke jurang. Buang ke api, buang ke jurang. Shalom adik-adik sekolah minggu. Senang ya? Shalom adik-adik sekolah minggu. Iya, senang sekali pada hari ini kita akan mulai ibadah online kita bersama adik-adik sekolah minggu dari sektor 3A. Udah pada kenal nggak sama adik di depan ini? Udah pada kenal nggak? Udah pada kenal belum? Belum ya? Baiklah, Kak Citra mau kenalin teman-teman yang ada di depan dulu. Di sebelah kiri Kak Citra ada Dea. Halo Dea. Yang di tengah-tengah ada Tessa. Dan di sebelah kanan kakak yang paling cantik yaitu adalah Bintang. Semangat ya pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai cari ibadah kita mau satukan hati kita dulu. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Baiklah, kita masuki kehadiran Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian kita, Oh Sukacita. Musik lagi. Semuanya bangkit berdiri dulu ya. Bangkit berdiri. Oh Sukacita.
Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sinar surya cemerlang terang Allah yang semarak yang sinar terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Bagian sekolah minggu hukum Tuhan diambil dari Matius 21 ayat 22. Beginilah bunyinya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mengampuni dosa kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dan mengampuni dosa kita dengan penuh hati dan sungguh-sungguh. Kita mau kata pujian kita selidiki aku. Sebelumnya adik-adik sekolah ibu akan mengundang untuk bangkit berdiri. Yuk kita semuanya bangkit berdiri. Ya, kamu inilah kamu yang belum berdiri, bangkit berdiri. Oke, kita mau kata pujian kita selidiki aku, lihat hatiku. Musik lagi. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin.
Amin. Epistel kita hari ini diambil dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 18. Beginilah bunyinya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis bersedu-sedu. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibir saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya kita akan mengaku iman kepercayaan kita. Sebelumnya acara mohon semuanya bangkit berdiri dulu ya. Yuk bangkit berdiri dulu ya. Bangkit berdiri dulu. Oke, kita mulai lagu pujian kita. Bapak kami yang ada di sini.
Bagi anak sekolah minggu, mari kita berdiri untuk mengakui iman percaya kita. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita pengumuman. Pengumuman kita hari ini ada 3. Yang pertama, adik-adik tetap harus mengikuti ibadah sekolah minggu dari YouTube kita, yaitu Sekolah Minggu HKBP Harapan Jaya Resort Pekanbaru, setiap hari Minggu jam 8 pagi. Adik-adik sekolah minggu jangan lupa bangun ya, jam 8 pagi loh ibadah sekolah minggu kita dimulai. Pengumuman kita yang kedua, adik-adik akan mengumpulkan persembahan di setiap kita ibadah streaming. Jadi adik-adik boleh memberikannya kepada inang pendeta, guru sekolah minggu yang terdekat dengan rumah adik-adik, ataupun siswa yang ada di sektor adik masing-masing. Jadi adik-adik boleh menitipkannya kepada siswa ataupun guru sekolah minggu ataupun inang pendeta. Pengumuman kita yang ketiga, yang terakhir, adik-adik sekolah minggu harus tetap melaksanakan 5M ya, 5M dan tetap lakukan protokol kesehatan. Semangat ya adik-adik, semoga adik-adik gak bosan di rumah walaupun sudah 1 tahun ya kita di rumah. Tetap semangat ya, shalom. Nah baiklah adik-adik, saat kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu kita yang paling cantik. Sudah pada tahu kan yang cantik itu yang mana di sekolah minggu? Pada penasaran kan? Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon lagu pujian kita. Kita harus membawa mereka. Musik lagi.
berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di pagi hari yang cerah ini, hingga kami dapat diberikan kesempatan untuk dapat mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Kiranya Bapa, firman yang kami dengarkan nanti agar dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami dan juga dapat kami laksanakan di kehidupan kami. Allah Bapa, kami serahkan hati kami untuk mendengarkan-Mu dan kami siap mendengarkan-Mu. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, ada di sekolah minggu, mana Alkitabnya? Ayo diangkat dulu Alkitabnya. Kita timbang dulu berapa ini berapa Alkitabnya. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 28. Ayo, Matius terdapat di perjanjian mana? Lama atau baru? Iya, benar sekali. Perjanjian baru. Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yang sudah katakan amin. Oke, baiklah Kak, kakak akan membacakannya untuk adik-adik semuanya. Perhatikan Alkitabnya ya. Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mari kita katakan amin. Oke, sekarang dulu. Shalom adik. Shalom juga. Baiklah, pasti adik sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan tadi kita sudah mendengarkan nas Alkitab kita di pagi hari yang cerah ini. Baiklah, kakak akan memperlihatkan sebuah gambar. Oke, adik-adik pasti melihat Yesus yang bersama-sama dengan ke-11 murid-muridnya di bukit yang terletak di Galilea. Tuhan pergi bersama murid-muridnya ke bukit Galilea karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa Yesus dalam kemuliaannya akan terangkat ke surga. Pada gambar ini ya sekolah itu, ke-11 muridnya tampak menyembahnya, tetapi ada juga murid-murid Tuhan yang tampak ragu-ragu melihat Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau tanya buat adik sekolah ini. Dari gambar tadi, Tuhan melihat ada yang menyembahnya dan juga ada yang ragu-ragu akan Tuhan Yesus. Kakak mau tanya nih, adik-adik mau menjadi murid Tuhan yang mau menyembahnya secara sungguh-sungguh atau menyembah Tuhan tapi masih ada ragu-ragu? Oke, yang menunjuk pilihannya A siapa? Wih, semuanya ya. Yang menunjuk pilihan B? Oh, tidak ada. Anak sekolah itu HKBP akan jaya pasti ingin menjadi pilihan yang A, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa adanya keraguan. Di sini Tuhan sangat luar biasa
murid Tuhan yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kakak mau bertanya kepada adik sekolah minggu, apakah ada di antara adik di sekolah minggu yang dapat menilai ketulusan hati kawan-kawan adik-adik? Misalnya nih, adik-adik punya teman, adik-adik bisa nilai nggak kawan-kawan adik itu tulus berteman dengan adik-adik atau hanya ada maunya saja? Pasti nggak tahu kan? Karena kekuatan ini atau kekuatan ini hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Apa kekuatannya Kak? Ya, kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah kekuatan super yang dapat menyelidiki setiap hati anak-anak sekolah minggu. Misalnya kan, pada hari Minggu adik-adik sekolah minggu, Tuhan tahu nih, oh misalnya siapa yang nanya ya, siapa ya, oh misalnya Bang Yosef misalnya beribadah ke gereja, beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tahu, oh Abang Yosef bersuka cita nggak ya memuji aku? Oh satu lagi, oh kakak Tina bersuka cita nggak ya memuji dan memuliakan namaku? Jadi Tuhan tahu setiap detail atau setiap rinci dari setiap hati adik di sekolah minggu. Dan juga karena Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada di hati kita, jadi Tuhan menegaskan kepada kita, yaitu murid-murid Tuhan, yaitu anak-anak Tuhan, untuk jangan pernah ragu. Karena kalau misalnya ada ragu untuk mengikut Tuhan, untuk menyembah Tuhan, Tuhan juga pasti bakal sedih. Ya Bang Yosef kok setengah-setengah ya, kok ragu ya menyembah aku. Karena saya misalnya juga Tuhan kan kecewa ya adik ragu menyembah Tuhan. Padahal Abang Yosef mau dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada kawan-kawannya yang mungkin merasa imannya setengah-setengah. Jadi Tuhan berharap, Tuhan menegaskan kepada adik-adik agar kita tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan, teguh kokoh akan Tuhan Yesus. Imannya jangan setengah-setengah. Akan mau bertanya nih kepada adik sekolah minggu, siapa di sini di antara adik-adik yang mau bersaksi tentang Tuhan Yesus? Ayo tunjuk tangannya. Siapa di antara adik-adik sekolah minggu yang siap bersaksi akan Tuhan Yesus? Oke, tunjuk tangannya. Wih, semua ya. Semua ada di sekolah minggu, semua ada di sekolah minggu Akademi Harapan Jaya pasti mau bersaksi betapa indahnya Tuhan Yesus di kehidupan kita. Pertanyaan yang kedua, apakah adik-adik mau menyaksikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anaknya? Ayo, siapa yang mau menyaksikan Tuhan Yesus mengasihi setiap anak-anaknya? Jawabannya? Ya, pasti semua dari sekolah minggu ingin menjadi saksi bahwa betapa besarnya kasih setia Tuhan kepada anak-anaknya. Namanya siapa aja Kak? Kita manusia atau kita makhluk hidup atau kita yang diciptakan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, apakah ada di sekolah minggu siap? Apakah ada percaya bahwa Yesus menghapus dosa dan menyelamatkan diri kita dari segala dosa dan kesalahan kita? Ayo, siapa yang percaya bahwa Yesus mengasihi dan menghapus segala dosa-dosa kita? Ayo tunjuk tangannya. Ya, semua ada di sekolah minggu akan Harapan Jaya pasti yakin bahwa Yesus akan menghapus dan menyelamatkan diri kita dari dosa. Dan terakhir pertanyaan adalah, bagaimana sih cara di sekolah minggu menyaksikan betapa besar, betapa hebatnya kasih setia Tuhan kepada kita? Ayo, bagaimana cara ada di sekolah minggu menyaksikan betapa besar dan betapa hebatnya Tuhan Yesus itu di kehidupan kita? Ayo, Ya, adik-adik sekolah minggu dapat menyaksikan Tuhan Yesus dengan sikap mengasihi, mengampuni, saling mendoakan,
apabila adik-adik melakukan kebaikan, berarti kita menyaksikan betapa besar kuasa dan hebatnya Tuhan di bumi dan di sorga. Karena Tuhan menginginkan kita agar kita meneladani Tuhan Yesus sepanjang hidup kita atau di sepanjang masa kehidupan kita. Dan Tuhan berpesan untuk adik-adik sekolah minggu bahwa Tuhan akan menyertai kita atau menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan sampai pada batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Bagaimana sih Kak batas waktu yang tidak ditentukan? Batas waktu yang tidak ditentukan itu sampai akhir hayat adik-adik sekolah minggu. Jadi Yesus hidup selamanya di dalam hati kita. Dia kekal, tidak pernah berubah, dan kuasanya kekal untuk selama-lamanya. Jadi intinya adik-adik sekolah minggu, adik-adik harus membuang jauh-jauh sifat keraguan-keraguan, karena keraguan yang terjadi di setiap hati adik sekolah minggu, di setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu dapat diatasi dengan apa? Setiap keraguan yang terjadi dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu dapat diatasi dengan apa? Ayo, dapat diatasi dengan apa? Iya, betul sekali. Dapat diatasi dengan mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan adik-adik sekolah minggu. Apapun yang apapun yang dirasakan oleh adik-adik, mau itu suka ataupun duka, adik-adik tetap harus mengandalkan Tuhan. Adik-adik tetap harus mengucap syukur atas kasihnya Tuhan kepada kita. Adik-adik kan tahu nih, Tuhan menyelamatkan kita dari segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Dosa yang kita perbuat dosa yang kita buat dihapuskan oleh Tuhan sendiri, padahal enggak Tuhan yang ngelakuin. Tapi Tuhan merelakan hidupnya untuk menghapus segala dosa-dosa manusia. Dan yang kedua dan yang terakhir, anak sekolah minggu harus siap menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh, tidak ada ragu-ragu. Baiklah, adik-adik pasti sudah mendengarkan. Setelah mendengarkan akan melaksanakannya. Karena kakak yakin yang percaya, adik-adik adalah tipe yang mau mendengar dan mau menjalankan firman Tuhan. Baiklah, sekian dari khotbah kita di hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kembali Bapa, kami lipat tangan kami untuk mengucapkan puja dan puji syukur kami Tuhan, karena hingga pada pagi hari yang luar biasa ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Bapa, Kau jadikanlah kami anak sekolah minggu yang hidup di dalam kesungguh-sungguhan dan mengenyampingkan keraguan-keraguan kami atas penyertaan Tuhan. Jadikan kami anak yang mau mendengar dan mau melaksanakan firman-Mu, agar kami dapat memberitakan Injil atas kehebatan-Mu di dalam kehidupan kami. Begitu juga Bapa, kami memohon juga Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Bapa hapuskanlah segala dosa dan kesalahan kami, supaya berkat yang Engkau berikan kepada kami tidak terhalang oleh apapun. Ya Bapa, kami serahkan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami hanya di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan, yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu kita yang cantik. Udah tahu kan yang mana cantik? Iya, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa isinya? Apa nggak dengar sih? Apa? Iya, benar banget. Adik-adik sekolah minggu tidak boleh ragu-ragu. Iya, tidak boleh ragu-ragu mengikut Tuhan. Yang kedua adalah adik-adik harus selalu mengandalkan Tuhan, dan jangan lupa selalu sebarkan firman Tuhan kemana saja kamu berada. Oke? Baiklah, kita akan
berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihi nyala kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan dengan damai sejahtera. Amin. Selamat semuanya adik-adik. Selamat mendengarkan sekolah minggu. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Dari awal ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke